mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Dengan senang, dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya. Ajaib firman hidup, bimbingannya tepat bagi orang sesat. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman Putra mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia. Ajaib firman hidup, oleh darah kudus dosamu ditebus. Firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Firman indah, firman ajaib, firman
damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan yang beri pengharapan. Firman indah, firman ajaib, firman yang berhidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang Curah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Menyambutnya di sisinya, diberi anugerah. Pun aku yang penuh celah, dibasuh darahnya. Dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Pun aku yang penuh celah, dibasuh darahnya. Besar kasih-Mu buat Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Hari ini kita bersyukur apapun kondisi Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu sedang rasakan, tetapi Tuhan di dalam anugerahnya menggerakkan Bapak Ibu datang kepada Tuhan. Ya, kita bersyukur. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan hati dan pikiran kita. Kita akan menikmati hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Saya mengajak kita semuanya mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Inilah hati kami mau membawa ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu pada saat ini. Kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu. Tuhan, biarlah Engkau yang akan mencurahkan berkat dan rahmat-Mu di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau yang akan menuntun kami di dalam ibadah ini. Biarlah nama-Mu yang akan kami tinggikan sepanjang ibadah ini.
Ya Tuhan, terima kasih. Kami membuka ibadah-Mu, membuka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Darah Kristus telah dicurahkan bagi kita, sehingga kita dilayakkan untuk datang ke hadapannya. Mari dengan kesungguhan hati, kita menyembah kepada Allah, sebab kasih-Nya yang besar telah dinyatakan atas kita. Jemaat Tuhan, kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, bukan dengan emas atau perak, bukan dengan barang yang fana, melainkan dengan darah yang mahal, darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Oleh sebab itu, mari saat ini kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita.
Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih kalau kami boleh datang mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Sungguh kami bersyukur kami memiliki Bapa seperti Engkau. Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk pengorbanan Yesus di kayu salib. Sehingga kami yang penuh celah boleh dibasuh oleh darah-Nya. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang bekerja dalam hati setiap kami. Yang memampukan kami untuk meninggalkan hidup kami yang lama dan melahirkan baru kami. Hari ini layakkan kami untuk membawa pujian syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah Allah. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebagai respon atas anugerah Allah di dalam hidup kita, mari kita mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Mari kita bangkit bagi Yesus, sebab Ia telah menang atas maut bagi kita. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, kilauan salibnya, kibarkan panji raja, tegak mengangkatnya. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, kibarkan panji raja, tegak mengangkatnya. Bala tentara Tuhan pastikan menanglah, mengalahkan semua musuh dipimpin olehnya. Mari kita bangkit bagi Dia, kita ikut perintahnya. Hai bangkit bagi Yesus, ikut perintahnya. Nafirikan berbunyi, maju tak mundurlah. Meski banyaknya musuh, tak perlu kau takut. Meski ada bahaya, tetap kau kuatlah. Mari kita bangkit Dia, kita lawan kuasa gelap dengan kuasa Allah. Hai
bangkit bagi Dia. Hai bangkit bagi Dia, gunakan senjata Allah, lawan kuasa gelap dengan kuasa Allah. Hai bangkit bagi Dia, gunakan senjata Allah, lawan kuasa gelap dengan kuasa Allah. Umat Tuhan, mari kita bersorak-sorakan hidung kemenangan. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama berperang, umatnya bersoraklah hidung kemenangan. Dan yang setia padanya dapat kota mulia, bangkit bersama Yesus, berkata di sorga, berkata di sorga, berkata di sorga. Hai bangkit bagi Dia, gunakan senjata Allah, lawan kuasa gelap dengan kuasa Allah. Hai bangkit bagi Dia, gunakan senjata Allah, lawan kuasa gelap dengan kuasa Allah. Terpujilah nama Tuhan kita. Kristus yang telah menebus kita juga mengutus kita ke dalam dunia untuk membawa terang. Mari kita saling melayani dengan penuh sukacita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Mari sama-sama kita ikut Tuhan. Monggo sami derek Gusti. Monggo sami derek Gusti. Monggo sami derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami derek Gusti. Sekali lagi kita katakan, monggo sami derek Gusti. Monggo sami derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami derek Gusti. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Berarti kita memuliakan namanya. Berarti kita memuliakan namanya. Terpujilah nama Tuhan kita. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Firman Tuhan memberikan kita damai. Yesus Kristus memberikan kita pengharapan. Biarlah firman Tuhan yang hidup itulah yang akan terus meneguhkan kita dalam menghidupi kebenaran firman-Nya.
firman-Mu yang indah, firman-Mu yang memberikan kehidupan, firman-Mu yang menuntun kami terus untuk semakin serupa dengan Kristus. Dan jikalau saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu, sekali lagi kami memohon belas kasihan Tuhan yang akan memberi kepada kami kerendah hatian. Hati yang mau dibentuk. Hati yang mau diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Ya Tuhan, tolonglah kami, tolonglah hamba-Mu yang sangat lemah boleh memberitakan Injil-Mu dengan sejelas-jelasnya. Tolonglah kami semua, kami boleh belajar bersama-sama. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti streaming ya di radio, di YouTube, ya semuanya yang mengikuti ibadah. Kita akan belajar firman Tuhan pada saat ini, melanjutkan sesi eksposisi perjanjian baru Bapak Ibu ya. Kita sudah sampai di 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 4 sampai dengan yang ke-6. 2 Korintus pasal 3 ayat 4 sampai dengan yang ke-6, dan saya memberikan tema perenungan pada siang hari ini, anugerah bagi seorang pelayan, anugerah bagi seorang pelayan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, ada satu pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Jikalau Bapak Ibu ditanya nih ya, ditanya oleh seseorang, apa yang menjadi bukti bahwa Bapak Ibu sudah berhasil di dalam hal apapun dah? Apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan? Apa yang Bapak Ibu ingin tunjukkan bahwa itu adalah sebuah bukti keberhasilan Bapak Ibu dalam hal apapun, boleh. Ya, kalau di dalam keluarga mungkin kita akan menunjukkan apa? Anak-anak yang berhasil. Nah, ini bukti keberhasilan dalam keluarga. Kalau di dalam pekerjaan, mungkin kita akan menunjukkan apa? Mungkin kita akan menunjukkan jabatan. Ya kan? Ini loh, aku berhasil di pekerjaan aku, satu titik aku ada di jabatan seperti ini. Dan masih banyak hal lagi yang mungkin kita bisa tunjukkan Bapak Ibu, yang membuat orang tahu bahwa oke, kamu memang berhasil di dalam hal itu. Nah, di dalam pelayanan, Paulus juga memiliki satu bukti yang dia bisa tunjukkan, dia bisa nyatakan kepada semua orang, yaitu ketika dia berhasil memulai sebuah pelayanan dan membentuk jemaat Korintus. Ya, makanya di dalam ayat yang pertama di ini, pasal yang ketiga, Paulus mengatakan demikian ya, saya baca ayat pertama dan kedua. Adakah kami ini mulai memuji diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian atau surat rekomendasi kepada kamu atau dari kamu? Ayat yang kedua. Kamu atau jemaat Korintus adalah surat pujian kami yang tertulis di dalam hati kami dan yang dikenal, yang dapat dibaca oleh semua orang. Ayat 1 sampai dengan yang kedua sebetulnya sebuah ungkapan dari Paulus bahwa kalau Paulus itu dalam tanda kutip boleh menyombongkan diri, Paulus itu memiliki satu bukti yang sangat kuat. Di sana dikatakan Paulus memiliki satu surat rekomendasi. Nah, ini bertujuan untuk apa sih sebetulnya? Bertujuan untuk mengukuhkan, untuk memantapkan orang-orang yang dilayani pada waktu itu yakin bahwa memang Paulus ini adalah rasul Tuhan. Karena pada waktu itu seseorang itu salah satu yang membuat seseorang bisa diakui itu adalah ketika orang itu memiliki surat rekomendasi. Surat rekomendasi dari kelompok tertentu misalkan. Ini si A ini ada surat bahwa dia cakap di dalam pekerjaan misalkan. Kalau kita mau melamar pekerjaan, ada surat rekomendasi enggak? Oh, ada dari perusahaan yang lama. Nah, yang bersangkutan atas nama ini memang pekerjaannya baik bla 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 bla. Nah, kayak begitu.
Jadi orang itu langsung diterima begitu. Ini ada surat rekomendasi. Nah, Paulus pada waktu ayat 1-2 ini juga mengatakan, kamu itu adalah surat rekomendasi. Bahkan kamu itu seperti surat yang lebih dari sekedar surat. Kalau surat ditulis di kertas, tapi Paulus mengatakan kamu itu adalah surat yang hidup. Surat yang hidup yang semua orang bisa melihat tentang keberadaanmu begitu. Jadi sekali lagi kalau boleh menyombongkan diri, Paulus itu punya alasan yang kuat untuk sombong di dalam pelayanannya gitu. Karena dia berhasil membentuk jemaat Korintus ini dengan baik. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu. Ketika dia mengungkapkan hal itu, kamu adalah surat rekomendasi bagi diriku. Pertanyaannya kan begini, nah benar tak? Apakah hal tersebut itu sebuah kesombongan? Apakah Paulus ingin memegahkan dirinya yang telah berhasil di dalam mendirikan sebuah jemaat di Korintus? Beberapa orang yang melihat atau yang mendengar ucapan Paulus mungkin akan berpikiran, iya sombong ya Paulus itu. Dia bisa ngomong, wah ini surat yang hidup jemaat Korintus dia yang dirikan. Mungkin beberapa orang akan mengatakan seperti itu. Tapi benarkah Paulus memiliki motivasi seperti itu? Nah, ayat 4 sampai dengan yang ke-6 ini menjadi sebuah jawabannya, itu menjelaskan semua apa yang pernah dikatakan oleh Paulus di dalam bagian-bagian sebelumnya. Mari kita melihat bagian ini. Kita akan membaca di dalam ayat 4 sampai dengan yang ke-6 ya. Saya akan membaca ayat 4, Bapak Ibu ayat 5, ayat 6 kita baca bersama-sama. Saya akan memulai. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjalani pelayanan-pelayanan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Amin. Kalau kita membaca di dalam ayat 4 sampai dengan yang ke-6, saya yakin beberapa di antara kita sekilas pasti akan sudah menemukan jawabannya bahwa Paulus memang tidak sombong. Paulus ingin menunjukkan bahwa apa yang dia katakan, Paulus ingin menunjukkan bahwa ketika dia berhasil membentuk sebuah jemaat yang bernama Jemaat Korintus, itu pun adalah pekerjaan Allah. Karena jelas sekali di dalam bagian ini, di dalam ayat yang ke-5 bagian terakhir, adalah pekerjaan Allah. Jelas di dalam bagian itu. Tapi sekali lagi, pasti sebagian orang yang mendengar pada waktu itu, yang belum membaca atau mendengar bagian ini, pastilah mereka bisa salah persepsi, ya kan? Pasti mereka bisa salah paham. Oleh sebab itu, sekali lagi di dalam bagian ini, Paulus ingin mengantisipasi kesalahpahaman. Kesalahpahaman tentang apa? Yaitu tentang kesombongan. Pernyataan ini supaya menjadi sebuah counter supaya jemaat itu enggak salah sangka. Jemaat itu enggak mengira Paulus itu sombong. Tapi ini juga menjadi sebuah jawaban atau penjelasan supaya jemaat itu tidak menganggap apa yang dikatakan oleh Paulus itu berkontradiksi. Kenapa saya katakan berkontradiksi? Karena Paulus di dalam bagian sebelumnya, kalau sombong udah jelas ya. Nah, kalau kontradiksi itu maksudnya apa? Karena Paulus itu di bagian sebelumnya, itu di dalam pasal 2 ayat 16b. Paulus itu ngomong begini, tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Ya, seolah-olah kita menemukan pemikiran begini Bapak Ibu. Paulus itu mengakui pekerjaan memberitakan Injil itu atau keharuman bagi yang menerima, kabar kematian bagi yang menolak, itu adalah pekerjaan yang berat. Sampai dia mengatakan
siapa yang sanggup melakukan ini di pasal 2 ayat 16. Ya, siapa yang sanggup melakukan ini kecuali Allah sendiri. Tapi di bagian yang lain dia mengatakan, atau paling tidak di dalam ayat 1 sampai yang ketiga Paulus mengatakan, kamu adalah suratku, atau seolah-olah Paulus ingin mengatakan, kamu itu adalah hasil pelayananku. Kita menemukan nih, kalau kesombongan iya mungkin kayak terlihat sombong. Tapi kalau kecocokan rasanya di awal dia ngomong, siapa yang sanggup bisa melakukan? Jawabannya ya Allah sendiri. Tapi di dalam bagian ini, kenapa kok Paulus ngomong engkau adalah hasil pelayananku? Sekilas kita akan menemukan ini Paulus nggak konsisten ini. Di awal dia ngomong pekerjaan ini siapa yang dapat melakukannya? Hanya Allah kok. Tapi di dalam bagian ini kenapa kok dia mengatakan kamu adalah hasil pekerjaanku, pelayananku. Seolah-olah di dalam ayat ini, pasal yang ketiga ayat 1-2 ini, itu Paulus sendiri yang bekerja. Nah Bapak Ibu, ini menjadi sebuah hal yang patut kita renungkan. Dan itu yang memang dialami oleh Paulus pada waktu itu. Dan kalau Bapak Ibu masih susah membayangkannya itu, gambarannya itu seperti ini Bapak Ibu. Pernah gak kita itu punya teman, kita tahu dan kenal betul teman ini pintar menyanyi. Lalu kita mau minta tolong ini, tolong dong nyanyi begitu. Tapi jawabannya itu begini, aduh aku itu gak bisa nyanyi, suaraku fales begitu. Lalu kita mendorong, oh udahlah kamu itu suaramu bagus gitu. Terus setelah kita dorong, lalu dia nyanyi dan memang betul suaranya sangat bagus banget gitu. Lalu kita berpikir pada waktu dia ngomong tadi gak bisa nyanyi, itu sebetulnya sombong atau sesungguhnya sih? Mungkin kita berpikir, wah orang ini ya menyombong, merendahkan diri di atas bukit itu. Sudah tahu pinter nyanyi, disuruh nyanyi, bilangnya nggak bisa nyanyi, tapi pada waktu nyanyi suaranya bagus begitu ya. Nah kurang lebih kayak seperti itu. Nah untuk mengantisipasi potensi kesalahpahaman itulah Paulus menjelaskan di dalam ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Dan di dalam ayat yang ke-4 Paulus mengawalinya dengan sebuah keyakinan, ya. Paulus mengawalinya dengan sebuah keyakinan dan ini keyakinan yang benar, begitu. Keyakinan yang memiliki dasar yang tepat, begitu. Kalau kita membaca di dalam ayat yang keempat, Paulus mengawalinya dengan berkata demikian. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memiliki keyakinan itu adalah sesuatu hal yang baik. Betul ya? Memiliki sesuatu keyakinan itu adalah suatu hal yang baik dan itu pada dirinya sendiri tidak salah sebetulnya. Tapi tidak semua keyakinan memiliki dasar yang benar. Tidak semua keyakinan memiliki dasar yang benar. Kasih contoh ya. Beberapa orang yakin, begitu yakin. Nanti kalau kamu ini yang cewek-cewek nyapu harus bersih. Kalau nggak bersih nanti suamimu brengosen. Loh itu kan keyakinan kan. Tapi kan dasarnya apa begitu kan. Dari seluruh jemaat rek ini pasti kita tahu. Dulu yang nyapunya nggak bersih siapa pasti. Karena kita tahu suaminya brewok banget gitu ya. Langsung tulis siapa yang suaminya brewok. Pasti dulu nyapunya gak bersih. Iya kan. Ada memiliki keyakinan itu pada dirinya sendiri gak salah. Tapi gak semua keyakinan memiliki dasar yang benar. Contoh keyakinan yang lain. Dulu pada waktu saya di tempat pelayanan yang lama. Saya ini habis khotbah tentang iman Kristen dan tradisi begitu. Saya menjelaskan tidak semua tradisi itu sesuai dengan firman. Tidak semua tradisi itu benar di hadapan Tuhan. Tetapi juga tidak semua tradisi semuanya salah. Ada tradisi-tradisi yang baik begitu. Lalu setelah itu karena ada jemaat yang meninggal dan istri saya itu hamil, ya saya kan yang melayani. Tiba-tiba jemaat datang. Baru saja mendengar khotbah saya tentang tradisi dan iman Kristen. Dia langsung ngomong ini, Kak Heri, ojo datang ke penghiburan. Istrinya sedang hamil itu loh.
nanti apa dia bilang? Nanti apa itu namanya? Sawanen. Tahu ya yang itu orang Jawa begitu. Nanti sawanen. Ojo. Terus dalam hati ibu, tadi saya baru saja menyampaikan firman tentang itu. Terus kalau saya nggak datang, sopo sing nglayani, coba bayangin gitu ya. Nah, dia punya keyakinan, tapi dasarnya belum tentu benar, begitu. Nah, Paulus pun juga memiliki keyakinan, dan kalau kita melihat keyakinan yang di dalam bagian ini adalah sebuah keyakinan yang ditransformasi. Dulu Paulus juga punya keyakinan. Yaitu keyakinan apa? Keyakinan yang lama, yang salah, yaitu ketika Paulus berpikir bahwa ia telah mengikuti seluruh hukum Taurat dengan sempurna. Ini adalah keyakinan Paulus yang lama. Dulu Paulus sebelum ditangkap oleh Yesus, Paulus sendiri mengatakan mengenai hukum Taurat, akulah nomor satu. Di sana dikatakan kan, aku mati-matian melakukan seluruh hukum Taurat. Itu keyakinan Paulus pada waktu itu yang lama. Keyakinan yang lama. Tetapi ketika dia ditangkap Kristus, keyakinannya bukan lagi didasarkan pada sesuatu yang lama, yang berdasarkan Taurat. Tapi di dalam bagian ini, keyakinannya disampaikan kepada siapa? Allah oleh Kristus. Aku, di situ dikatakan, demikianlah besarnya keyakinan kami. Keyakinan kepada siapa? Keyakinan kepada Allah melalui Kristus, kalau di dalam terjemahan lain dikatakan. Sebuah keyakinan bukan hanya teosentris berpusat pada Allah, tetapi keyakinan yang berpusat pada Kristus. Keyakinan yang benar. Nah, keyakinan yang benar di dalam bagian ini dijelaskan di dalam ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Keyakinan seperti apa? Dasar keyakinannya sudah tepat. Dasar keyakinannya adalah kepada Allah. Ya, keyakinan yang sangat tepat, sangat benar kepada Allah melalui Yesus Kristus. Sangat spesifik. Bukan keyakinan yang didasarkan pada sesuatu yang tidak jelas. Bukan keyakinan yang didasarkan pada tradisi yang belum tentu kebenarannya. Tetapi keyakinan kepada Allah melalui Yesus Kristus. Nah, keyakinan yang seperti apa yang dia miliki? Nah, kita melihat di dalam ayat yang kelima, keyakinan ini dalam bentuk via negativa ya, sebuah penyangkalan yang sebetulnya ingin mengungkapkan sebuah keyakinan bahwa dia itu lemah. Dia itu lemah ya. Saya mengatakan penyangkalan atau sebuah pengakuan tentang kelemahan dan keterbatasan. Dia yakin betul bahwa dirinya itu lemah, yakin betul bahwa dirinya itu sangat terbatas. Makanya di dalam ayat yang kelima, ya, dengan diri kami sendiri, kami ini tidak sanggup. Dengan diri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. 2 kali dia menggunakan kami sendiri. Dari diri kami sendiri. Di dalam diri kami sendiri. Seolah-olah ingin menunjukkan memang dia tidak sanggup. Dia tidak sanggup. Ada sebuah pengakuan bahwa dia itu memang tidak sanggup untuk mengerjakan. Dia tidak sanggup bahkan membayangkan hasilnya nanti ya kalau itu jadi itu. Dia tidak sanggup membayangkan itu nanti seperti apa gitu, nggak sanggup Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi di dalam bagian ini dengan kata lain Paulus sadar betul bahwa dia itu terbatas. Paulus tidak sanggup mengerjakan dengan kekuatannya sendiri. Bahkan Paulus tidak sanggup membayangkan hasilnya nanti seperti apa begitu. Bapak Ibu, di dalam bagian ini Paulus betul-betul mengatakan bahwa dia nggak main-main, dia memang nggak sanggup. Gitu. Sebuah kejujuran, sebuah otentisitas bahwa dia nggak sanggup. Bukan seperti gambaran yang tadi saya katakan, ayo nyanyi, suaramu bagus. Enggak kok nggak bagus begitu. Bukan seperti itu. Ayolah, kamu bisa melayani, main musik. Enggak kok nggak bisa gitu. Tapi sebetulnya dia pinter. Nggak seperti itu. Ketika Paulus mengatakan kami nggak sanggup, itu benar-benar sebuah pengakuan otentik yang benar-benar tidak sanggup.
Begitu. Dulu pada waktu saya SMP Bapak Ibu ada sebuah kisah konyol. Saya ini kan lemah di dalam ilmu gambar menggambar gitu ya. Jadi seni rupa itu pelajaran yang paling berat menurut saya. Tapi saya itu pernah dimintai tolong sama teman saya sekelas SMP untuk nato badannya. Nato, suruh nato. Saya bilang sama dia, aku tuh gak iso loh gambar. Sudahlah, gak apa-apa pokoknya kamu tato gitu. Ya saya memang bisa, maksudnya tahu caranya. Tapi gak bisa gambar kan lucu nanti. Terus gak bisa aku, terus gak apa-apa. Ya wes pokoknya nanti gak boleh protes loh ya. Iya. Jadi dia minta tato di sininya. Saya tato. Gambarnya gambar naga. Tapi hasilnya kayak cacing. Nggak boleh protes loh, saya sudah bilang, oh aku nggak bisa gitu. Kamu tahu sendiri pelajaran seni rupa dapat berapa. Kok masih minta aku untuk tato gitu ya. Kalau ada gambarnya saya tinggal ini. Saya suruh gambar sendiri ya, minta naga jadi cacing ya, jangan protes. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan benar-benar nggak bisa begitu. Nah itu yang dilakukan, ini sebuah pengakuan, penyangkalan diri, sebuah penyangkalan tentang kehebatan dia. Memang dia tidak bisa. Lalu yang menarik juga, dia tidak sanggup membayangkan nanti hasilnya itu kayak apa gitu. Nggak bisa. Nah ini gambarannya itu seperti ini Bapak Ibu. Kasih contoh. Dulu pada waktu saya pelayanan di sini, awal-awal di sini. Dulu kan saya melayani di Grami ya. Sampai sekarang juga di Grami, Grace Alone Ministry. Mungkin yang lama tahu. Jadi pelayanan saya itu cuma ngerekam khotbah di gereja ini. Saya edit, terus saya posting di YouTube gitu ya. Saya kirim untuk radio gitu, terus tulis-tulisannya quote saya posting di Instagram gitu. Satu titik itu saya berkata sama Pak Yakub ini, Pak, apa ya dampak yang aku lakukan ini Pak? Setiap hari aku cuman gini tok Pak, ngedit video, posting dan lain sebagainya begitu. Ada satu titik saya benar-benar apa ya dampaknya bagi kerajaan Allah. Tapi pada waktu itu Pak Yakub itu bisa nunjukin saya ini. Lihat ini. Dia nunjukin screenshot. Dan isinya apa? Ini loh. Orang mau bunuh diri. Sudah mau bunuh diri, memutuskan bunuh diri. Tapi tanpa sengaja, walaupun di dalam kedaulatan Tuhan dia nggak ada sengaja ya. Dia buka-buka YouTube, melihat khotbah yang kamu upload dari gereja Rek, dan dia tidak jadi bunuh diri. Dan itu tidak hanya satu kali, beberapa kali ditunjukkan. Ini loh, orang yang sudah frustasi, sudah mau mengakhiri hidupnya karena merasa nggak punya apa-apa. Tapi ketika melihat postinganmu, melihat postingan yang kamu kerjakan, dia bisa berubah. Baru pada waktu itu saya menyadari, iya ya, saya ini hanya agen. Nanti hasil apa yang aku kerjakan, itu Tuhan yang berkarya. Nanti itu bagiannya Tuhan. Saya ini hanya seorang hamba yang mengerjakan bagian yang sepele banget. Tapi itu memiliki dampak yang luar biasa yang kadang-kadang saya tidak bisa memikirkannya. Dan itu sampai sekarang Bapak Ibu. Paulus tidak menganggap dirinya cukup untuk tugas besar. Paulus tidak menganggap dirinya dia mampu untuk mengubah jemaat menjadi jemaat yang besar untuk Kristus. Paulus mengakui hanya Yesus saja yang cukup untuk melakukan pekerjaan besar itu. Hanya Yesus saja. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ketidakkesempurnaan kita, ketika kita datang kepada Kristus Bapak Ibu, ketidaksempurnaan kita ini diperbaiki. Semua ketidaksempurnaan kita ini diperbaiki ketika kita diselamatkan, kita datang kepada Kristus. Lebih tepatnya Kristus menangkap kita. Dan jika kita hidup di dalam kasih karunia Kristus itu, maka kita akan menjadi orang yang penuh kasih karunia. Orang yang peka, orang yang mau melayani, orang yang mau mengambil bagian di dalam memberitakan Injil, orang yang mau mengambil bagian di dalam pelayanan gereja, walaupun itu sangat kecil, tapi itu memiliki dampak yang luar biasa. Ada sebuah kalimat yang disampaikan oleh Charles Spurgeon, dia mengatakan begini, kecukupan kita ini berasal dari Tuhan. Marilah kita menikmati kebenaran, kecukupan yang dari Tuhan itu secara praktis. Kita ini miskin, kita ini ibarat bejana yang kotor. Dan satu-satunya cara agar kita tetap dipuaskan
adalah dengan apa? Menaruh bejana kita ini di bawah aliran kasih karunia Allah. Kasih karunia yang tidak terbatas. Maka meskipun kita ini hina, meskipun kita ini bocor, kita menjadi bejana yang selalu penuh dan melimpah. Dan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ini hal yang pertama, keyakinan yang pertama. Sebuah pengakuan dia lemah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa hanya karena Tuhan. Lalu pengakuan yang kedua itu adalah sebuah pernyataan. Kalau yang pertama tadi penyangkalan, ya pengakuan tentang kelemahan. Kalau yang kedua ini pernyataan. Pernyataan tentang apa? Sebuah pengakuan tentang Allah yang mengerjakan semuanya. Ya, di dalam ayat yang ke-5b sampai 6. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ia membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan. Tetapi roh menghidupkan. Ayat 5b sampai 6. Bapak Ibu, Paulus menegaskan ketidaksanggupannya dia. Itu semua karena pekerjaan Allah. Ya. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kesanggupan kami adalah dari Allah saja. Lalu di dalam bagian ini menerangkan Allah yang seperti apa yang dia maksud. Allah seperti apa kok bisa Paulus itu bisa menjadi seperti itu. Nah, ada sebuah keyakinan yang dia miliki tentang Allah itu. Nah, yang pertama adalah Allah yang diyakini adalah Allah yang memampukan para pelayan. Sekali lagi, Allah yang memampukan para pelayan. Kalau kita melihat di dalam bagian ini, bukan hanya sekedar menjadikan para pelayan. Engkau yang menjadikan para pelayan. Enggak. Tetapi engkau yang memampukan kami sebagai para pelayan. Kalau di dalam terjemahan beberapa versi Inggris di sana dikatakan has made us complete as ministries. Yang membuat kami ini cukup untuk melakukan pelayanan kami. Atau di dalam terjemahan lain, has made us sufficient. Yang membuat kami ini cukup, penuh. Artinya apa Bapak Ibu? Yang ditegaskan di dalam bagian ini bukan hanya sekedar, ini loh Tuhan memanggil Paulus menjadi seorang pelayan. Terus setelah itu Tuhan begini, sudah ya kamu jadi pelayan. Loh terus Tuhan, ya sudah kamu kerjakan sendiri. Loh nanti kalau aku gak bisa, ya itu urusanmu. Pokoknya kamu tak panggil jadi pelayan. Enggak seperti itu. Ketika Tuhan memanggil, Tuhan menjadikan Paulus menjadi seorang pelayan. Di sini dikatakan Tuhan juga yang memampukannya. Tuhan yang mencukupkan segala keperluan untuk menunjang pelayanannya. Makanya di dalam bagian yang lain Paulus mengatakan di dalam Filipi 1 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Bapak Ibu, ini menjadi sebuah penghiburan bagi kita yang merasa, aduh siapa sih aku ini? Aku ini tidak bisa berbuat apa-apa. Nanti bagaimana pelayananku begitu. Jujur siapa di sini kalau pada waktu ditawari, ayo ikut pelayanan. Aduh aku gak bisa apa-apa. Ayo. Nanti bagaimana gitu. Jujur saya juga pernah bergumul di dalam hal ini Bapak Ibu. Tahun 2019 pada waktu saya dipercayakan untuk menggembalakan di REK. Itu waktu pindah di Palasio bulan Agustus, saya sangat ingat betul waktu itu saya dipanggil Pak Yaakob, kamu nanti mengembalakan di Nginden ya gitu. Saya bergumul, saya bertanya di dalam hati, Tuhan bisa enggak ya saya nanti mengawasi atau melayani jemaat-jemaat ini. Kenapa? Karena salah satu berhala yang ada di dalam diri saya itu berhala kenyamanan. Saya sudah sharing sama anggota saya, DG itu. Dan salah satu ciri atau hal yang muncul dari berhala kenyamanan itu adalah apa? Orang yang suka menyendiri, me time dengan waktunya sendiri gitu ya.
Orang yang tidak terlalu suka bergabung ngobrol dengan orang lain begitu. Orang yang tidak terlalu peduli dengan lingkungan sekitarnya, pokoknya ya aku nyaman ya sudah cukup begitu. Saya adalah salah satu tipe orang yang seperti itu. Sebetulnya. Makanya pada waktu pelayanan dikasih kepercayaan itu saya bergumul, aduh nanti gimana ya, saya memperhatikan. Kalau dulu waktu di Grammy mungkin yang tak perhatikan cuman komputer, kan enak, ya nggak protes dia, nggak sapa pun juga nggak apa-apa gitu ya. Waktu di remaja paling ya cuman berapa, paling sekitar 20. Tapi dengan begitu jemaat yang banyak, ini pergumulan Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu pada waktu itu 2019 Agustus, setelah itu 2020 apa? Pandemi. Waduh, bingung saya waktu itu. Kenapa? Karena salah satu cara memperhatikan jemaat kan cuma melalui telepon sama melalui WA, iya kan? Waduh, bergumul. Ya apa ini Tuhan? Tapi saya berusaha, saya menyerahkan, Tuhan aku gak bisa kok. Aku yakin Engkau yang memanggil, Engkau juga yang akan memperlengkapi. Makanya pada waktu itu pekerjaan saya masih rame-ramenya pandemi itu. Pekerjaan saya cuma di depan komputer. Sambil lihat WhatsApp. WhatsApp jemaat tanya kabar gitu. Minimal tuh sehari bisa sampai 15 orang, 20 orang gitu tanya gitu. Kadang-kadang melihat jam, kok sudah 2 jam ya saya duduk di sini hanya balesi WA, tanya begitu. Nah, itu pekerjaan yang waduh gitu. Kenapa? Karena saya biasanya kalau di komputer hanya mengerjakan sesuatu yang tidak ada relasi komunikasi. Yang ngedit kan nggak mungkin ya, yang diedit terus gini gitu, ini nggak mungkin. Kalau chatting kan ada yang curhat, sakit, didoakan dan lain sebagainya. Itu masa-masa pandemi seperti itu. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu, Tuhan membentuk ya ini caramu untuk apa? Kamu peduli sama orang. Sampai sekarang berusaha untuk mendekati, nanya kabar dan lain sebagainya. Walaupun saya belum sempurna loh ya. Walaupun saya yakin di antara jemaat mungkin belum ada salah satu yang saya dihubungi Pak Heri cuma setahun sekali kalau ulang tahun. Ya mohon maaf ya. Tapi itu pergumulan saya. Tapi saya yakin Bapak Ibu, Tuhan yang memanggil saya, Tuhan juga yang akan memperlengkapi. Mari kita baca bersama-sama ini. 1, 2, 3. Tuhan yang memanggil untuk melayani, Tuhan yang sama yang akan memperlengkapi. Tuhan yang memanggil kita melayani, Tuhan yang sama yang akan memperlengkapi. Dimanapun Bapak Ibu sekarang Tuhan panggil untuk melayani. Dimanapun Bapak Ibu ditetapkan Tuhan, Bapak Ibu yakin aku mau melayani di sini. Percayalah Tuhan akan memperlengkapi. Tuhan akan memakai Bapak Ibu. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan Bapak Ibu. Percayalah itu. Gak peduli Bapak Ibu pelayanan di mimbar, gak peduli di aser, gak peduli juga yang di atas, yang di depan layar atas. Kalau saya ngomong di balik layar nanti di luar situ. Gitu ya. Gak peduli yang mengerjakan media sosial yang mungkin tidak dilihat orang. Tapi percayalah, ketika engkau menerima panggilan itu untuk melayani, Tuhan yang akan memampukan, memperlengkapi. Tuhan yang memanggil, yang memampukan para pelayan. Keyakinan yang pertama. Yang kedua, Paulus juga memiliki sebuah keyakinan. Allah yang memberikan pelayanan perjanjian baru. Di situ dikatakan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum tertulis tetapi roh, sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Memang ayat ini cukup dalam kalau kita pelajari, nanti akan dipelajari di ayat yang ke-7 sampai 18 itu berbicara tentang perbandingan antara hukum tertulis yang mematikan dengan roh yang menghidupkan. Tetapi paling tidak kita menemukan apa yang ingin disampaikan Paulus. Ketika dia melayani, Paulus itu melayani dua-duanya. Paulus itu melayani hukum. Hukum yang tertulis itu merujuk pada bagaimana dia juga menyampaikan Taurat. Menyampaikan hukum-hukum Allah kepada jemaat. Tetapi dia juga melayani di perjanjian baru, yaitu ketika Yesus Kristus itu menggenapi seluruh tuntutan itu. Menggenapi tuntutan itu di dalam Yesus Kristus. Dan Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-10, dua-duanya itu adalah pelayanan yang mulia. Dua pelayanan dari dua perjanjian sama-sama mulia. Kenapa? Karena itu dari Tuhan. Tetapi di dalam bagian yang ini dia mengatakan pelayanan perjanjian baru itu memiliki kemuliaan yang berbeda.
Kenapa memiliki kemuliaan yang berbeda? Nah, kita bisa melihat di dalam bagian ini. Apa yang dimaksud dengan tertulis? Itu merujuk pada hukum Taurat. Kenapa itu menjadi sesuatu yang mematikan? Di situ dikatakan yang tertulis mematikan. Nah, Bapak Ibu, kita tahu ya, kita sudah belajar. Hukum Taurat yang tertulis itu. Sebetulnya itu diberikan dengan maksud yang baik, ya kan? Tuhan berikan itu kepada umatnya itu maksudnya baik, hukum Taurat itu. Ya. Hukum Taurat diberikan untuk memberikan apa? Tuntunan, betul ya? Hukum Taurat diberikan untuk memberikan tuntunan. Tapi sekaligus hukum Taurat itu diberikan juga untuk menunjukkan tuntutan. Bukan hanya tuntunan, tapi juga tuntutan. Dan tuntutan ini yang berat. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, kalau engkau ini melakukan 99 hukum Taurat, tapi kamu satu saja salah. Di sana dikatakan apa? Semuanya gagal. Kalau engkau melakukan seluruh hukum Taurat, 99,99% yang 0,0091% itu gagal. Di sana dikatakan, enggak. Satu saja engkau gagal melakukan, semuanya gagal. Itu menunjukkan tuntutan Allah terhadap manusia itu seperti itu. Makanya Paulus bisa melihat, nggak mungkinlah Taurat itu orang bisa 100%, nggak mungkin. Makanya di dalam Roma 8 ayat yang ke-3 dan 4, dia ngomong begini. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan apa? Mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yaitu serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan. Tadi itu tuntutan yang Allah tunjukkan melalui hukum Taurat itu. Tuntutan hukum Taurat. Itu semua digenapi di dalam kita. Yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Yang hidup karena anugerah Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus begitu jelas mengatakan hal ini. Dan kalau kita melihat maksud di dalam bagian ini, kita bisa menemukan begini. Hukum Taurat bukan hanya mengungkapkan tuntutan Allah, tapi sebetulnya juga menunjukkan ketidakmampuan manusia dalam menaati hukum tersebut. Ayat yang ketiga, Roma 8 ayat 3. Karena manusia tidak mampu mentaati, maka ada cara Allah, yaitu memberikan Kristus. Ayat yang ketiga, Kristus menjadi manusia untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat. Bukan hanya memenuhi tetapi juga menanggung. Kita yang gagal menerima hukuman, Kristus tanggung. Dan semua hal ini di dalam ayat yang keempat, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi roh. Itu nanti akan kita pelajari di ayat 7 sampai 18. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu Paulus juga menulis di dalam bagian yang lain. Kristus yang memenuhi tuntutan hukum Taurat itu menjadi jawaban bagi manusia berdosa. Kristus yang memenuhi hukum Taurat, Kristus yang mati di atas kayu salib itu memenuhi tuntutan yang tidak bisa manusia kerjakan. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-25. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Perhatikan, perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menjadi bagian pelayan Tuhan, Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan memperlengkapi kita. Tuhan juga memberikan satu hak istimewa bagi kita untuk melayani Dia. Ada kalimat yang mengatakan pelayanan bagi Tuhan itu bukan sebuah beban, tapi pelayanan bagi Tuhan adalah sebuah kehormatan. Pelayanan bagi Tuhan itu bukan sebuah beban, tetapi pelayanan bagi Tuhan itu adalah sebuah kehormatan. Tuhan yang sudah terlebih dahulu melayani kita di atas kayu salib. Tuhan yang sudah terlebih dahulu mati di atas kayu salib demi kita. Maka Bapak Ibu, tugas kita sebagai umatnya, yuk melayani.
terakhir, mari kita membaca bagian ini. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena Kristus telah mati sungguhan, maka tidak berlebihan jika kita mati-matian di dalam mengerjakan pelayanan. Amin. Kristus telah mati sungguhan untuk kita. Makanya enggak berlebihan jikalau kita ini mengerjakan pelayanan kita dengan sungguh-sungguh. Enggak berlebihan kalau kita ini mau mati-matian untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita meresponi pelayanan Kristus yang sudah terlebih dahulu mati di atas kayu untuk kita. Memberikan diri, percayalah Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang akan memperlengkapi. Saya mengajak kita menundukkan kepala. Mari kita merenungkan hidup kita. Jika selama ini Bapak Ibu belum mengambil bagian di dalam pelayanan apapun, mungkin waktu yang tepat untuk menggumulkan, mengambil pelayanan apapun itu. Jika selama ini mungkin bahkan engkau menolak pelayanan, enggak mau melayani, mari mengingat bahwa Kristus telah lebih dahulu melayani di atas kayu salib, bahkan mati untuk melayani kita. Mohon ampun pada Tuhan. Jikalau selama ini engkau merasa tidak layak melayani, ingat, Kristus telah menebusmu dan melayakkanmu untuk melayaninya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Saya mengundang semua bangkit berdiri. Mari kita katakan, kini aku percaya. Kini aku percaya. Amin. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jangan mengeraskan hatimu jikalau Tuhan menggerakkan engkau, memanggilmu untuk mengambil bagian pelayanan dimanapun itu. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menguatkan, mencukupkan segala hal yang engkau perlu.
Bagi jemaat yang merasa, aku orang yang gak layak. Percayalah, ketidaksempurnaan kita telah diperbarui melalui karya Kristus. Kita dilayakkan untuk bisa melayaninya. Jadi kalau kita mungkin saat ini ada di antara kita yang bahkan menolak untuk melayani, biarlah kita mengingat bahwa Kristus telah terlebih dahulu mati untuk melayani kita. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami. Kami menyerahkan anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong. Tuhan yang akan memimpin kami, menggenggam kami, meresponi firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Ampuni kami jika selama ini kami kurang peka. Atau bahkan kami terlalu egois untuk mementingkan kenyamanan kami. Untuk tidak mengambil bagian di dalam melayani-Mu. Tuhan tolong kami ya Bapa. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semuanya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Bagi jemaat yang beribadah secara onsite dapat memberikan persembahan secara tunai dengan cara memasukkannya ke dalam amplop yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di depan setelah seusai ibadah nanti. Bagi jemaat yang beribadah secara online maupun onsite juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai dengan cara scan kris yang tertera di layar. Sembari kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan penegasan dari Pendeta Heri. Oke, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan rencana gereja akan memberkati pernikahan saudara Ivan dan saudari Gladys. Ini adalah pengumuman yang terakhir sebagai bentuk pelayanan pastoral bagi kedua pasangan. Jikalau tidak ada keberatan sama sekali dari jemaat ataupun dari pihak yang lain, maka pada tanggal 1 nanti hari Sabtu mereka akan melangsungkan pemberkatan nikah. Ya. Lalu yang berikutnya adalah berkaitan dengan SAL dan live-in. Sekali lagi saya mendorong pada para orang tua, mari daftarkan anak-anak Bapak Ibu mengikuti acara ini. Nanti kita akan bersama-sama belajar bermain di Bukit Doa Immanuel, salah satu tempat yang pemandangannya cukup indah, sejuk. Di sana nanti akan ada banyak hal yang dipelajari oleh anak-anak. Ada kakak-kakak guru sekolah minggu yang akan menemani, jadi tidak perlu khawatir, mereka nanti akan baik-baik saja di sana, gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah live-in. Ini adalah kegiatan remaja yang akan dilaksanakan di Tulungagung. Ya, ini juga satu kegiatan yang baik untuk anak-anak kita belajar mandiri, belajar peduli dengan orang-orang di sekitar, dengan orang-orang yang mungkin hidup mereka lebih berjuang, ya. Daripada kita, mereka hidup di kampung dengan segala kesederhanaan mereka. Anak-anak remaja akan belajar di sana. Jadi silakan bisa mendaftarkan ya. Tentu juga pemandangan yang indah karena ini tempat yang cukup tinggi ya, cukup tinggi. Tempat yang sangat dingin juga di sana gitu ya. Nah, itu saja yang ingin saya tegaskan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan berdoa syafaat ya. Kita berdoa menyerahkan untuk persembahan, kita berdoa menyerahkan untuk krisis air yang ada di dunia, kita menyerahkan untuk hamba-hamba Tuhan direct, dan kita juga berdoa menyerahkan untuk kesehatan jemaat dan pergumulan jemaat rek. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan persembahan kami dalam tangan Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami. Terimalah ya Tuhan, biarlah Engkau memakai untuk kemuliaan nama-Mu.
Engkau yang akan terus memberkati. Engkau yang akan terus menopang, mencukupkan setiap hal yang anak-anak-Mu butuhkan. Mereka yang sudah memberikan ucapan syukur, Tuhan, tolong Engkau yang akan memimpin. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa, menyerahkan untuk pergumulan banyak orang mengenai krisis air bersih. Kami berdoa menyerahkan di beberapa daerah yang kekeringan. Kami juga menyerahkan beberapa daerah yang di kota-kota yang kesulitan air bersih, minimnya kecukupan air. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang menolong. Engkau yang memberikan hikmat bagi pemerintah di dalam menanggulangi maupun mengantisipasi. Tapi terlebih Engkau juga yang akan menolong kami semua. Kami boleh menjaga lingkungan hidup kami. Boleh menjaga alam yang akan menjadi sumber air bagi kami semua. Tuhan, tolong kami. Kami mohon ampun jikalau selama ini kami tidak peduli. Kami bahkan cenderung merusak alam yang ada di sekitar kami. Ampuni kami. Biarlah Tuhan memberi kepekaan. Kami menjaga lingkungan hidup yang Tuhan sudah anugerahkan pada kami. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa, menyerahkan untuk anak-anak-Mu, para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Di tengah-tengah kelemahan, biarlah Engkau yang akan menolong, menguatkan, memberikan kesehatan bagi kami semua. Tuhan, biarlah Engkau juga yang memampukan kami, memberi yang terbaik bagi Tuhan, melayani, memperhatikan setiap umat-umat Tuhan. Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk kesehatan jemaat di masa pancaroba. Tuhan, Engkau juga yang akan menolong kami boleh melewati bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk beberapa jemaat yang sedang terbaring sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit. Mari Engkau yang akan menghampiri, menjamah mereka. Engkau yang akan meneguhkan hatinya untuk terus bersandar pada Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan, baik di pergumulan keluarga, pergumulan di tempat kerja, pergumulan di dalam sekolah, kuliah. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang akan menolong, Engkau yang memahami isi hati mereka. Apa yang mereka rasakan, kesedihan, kekhawatiran, ketakutan. Tuhan Yesus, Engkau pernah mengalami dan Engkau telah merengkuh. Dan Engkau paham, bahkan Engkau satu-satunya yang paham terhadap kondisi jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau yang akan menolong kami. Kami menaikkan doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengakhiri, kita pujikan doksologi. Puji Allah, Bapa, Putra, puji Allah, Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, engkau sudah menikmati persekutuan dengan Tuhan, menikmati firman-Nya, dan pulanglah menjadi pelaku-pelaku firman dengan kekuatan dan berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungimu, kiranya Tuhan Yesus Kristus yang akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, menyinarimu dan memberikan kasih karunia. Kiranya Allah Roh Kudus yang senantiasa hadir di dalam hatimu, menyertaimu dan memberikan engkau hikmat. Kiranya segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu. Dan terimalah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Silakan duduk.
duduk kembali Bapak Ibu, ibadah telah usai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.